Gubernur Sumsel Herman Deru resmi melantik bupati dan wakil bupati terpilih di 6 kabupaten di Sumatera Selatan. Proses pelantikan dilakukan pada Jumat siang 26 Februari 2021. Kepala daerah dari 6 kabupaten di Sumatera Selatan, dan pelantikan ini digelar secara langsung maupun virtual dari Gria Agung Palembang. Lanosin dan Adi Nugraha Purnayuda dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu, Oku Timur. Panca Wijaya Akbar dan Ardani sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir. Rakna Mahmud dan Suwarti sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musirawas. Sementara Kabupaten Oku Selatan, Popo Ali Martopo dan Solin Abu Asir. Dan Kabupaten Musirawas Utara, Devi Suhartoni dan Inayatullah. Selain itu, pasangan Kuriana Aziz dan Johan Anwar sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Oku. Pimpinan yang baru dilantik tersebut harus fokus dalam membangun daerahnya, serta menekankan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk selalu rukun dan kompak dalam bekerja sama. Pembangunan harus sesuai dengan rancangan pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD yang telah disusun bersama DPRD setempat. Selain itu, bupati yang daerahnya rawan kebakaran hutan dan lahan untuk selalu waspada, serta menekankan kepada bupati dan wakil bupati agar selalu bisa kompak dalam bekerja sama. Harap mudah-mudahan setelah pelantikan ini mereka bisa langsung kerja, baik sebagai kepala daerah yang memimpin pembangunan, memimpin masyarakat, mengelola keuangan, juga sebagai dan Satgas COVID-19, juga dan Satgas Karhutla yang daerahnya terdampak Karhutla. Untuk itu kita berikan waktu untuk segera berkoordinasi dengan DPRD agar segera menyelesaikan RPJMD yang ditenggat waktu 6 bulan di awal jabatan. Kemudian tidak terlambat, dan saya sebagai gubernur mengingatkan tentang kerukunan seperti yang kita dengar bersama. Rukun yang pertama yakni dengan wakil. Jangan lagi terdengar di Sumatera Selatan ini ada pemimpin yang nggak akur dengan wakil. Bagaimana kita mau membangun kalau kita nggak akur? Bupati dan Wakil Bupati Oku Timur, Lanosin dan Adi Nugraha Purnayuda telah resmi dilantik. Keduanya siap menjalankan program pemerintah Oku Timur yang telah ditetapkan oleh DPRD tahun 2020 lalu. Sehingga dengan memimpin sebagai kepala pemerintahan, mereka akan melakukan sinkronisasi program kerja untuk memajukan Oku Timur lebih baik lagi. Selain itu, langkah prioritas pertama mereka adalah membangun infrastruktur, yakni perbaikan jalan rusak dan melanjutkan pembangunan yang ada untuk mewujudkan program, dan mengajak warga Oku Timur mendukung program pemerintah agar Oku Timur bisa maju sejahtera. Atau sudah diketok ya oleh DPR bahwasanya untuk kerja di tahun berikutnya sudah ditetapkan di tahun 2020 kemarin. Tentu dengan masuknya saya ke pemerintahan hari Senin ini nanti akan menyinkronkan, yang mana tidak mungkin pembangunan harus kita nolkan semua. Artinya yang sudah ada, yang bagus akan kita lanjutkan, dan yang belum. Setelah melalui perjuangan yang panjang, akhirnya duo Sri Kandi Mura, Ratna Mahmud bersama Suwarti berhasil menorehkan sejarah yang gemilang. Dilantiknya Sri Kandi Musirawas sebagai Bupati dan Wakil Bupati Musirawas ini menjadi lembaran baru bagi Kabupaten Musirawas yang memiliki Bupati perempuan pertama di Kabupaten Musirawas dan di Sumatera Selatan, periode 2021-2026. Bupati Musirawas akan melaksanakan tugasnya dengan mengadakan koordinasi bersama organisasi perangkat daerah serta bekerja sama dengan Wakil Bupati Musirawas untuk langsung menjalankan tugas menyerap aspirasi dari masyarakat dengan turun langsung ke lapangan baik dari tingkat kecamatan dan desa, termasuk menemui masyarakat di setiap kecamatan dan desa bersama Wakil Bupati agar menyerap aspirasi masyarakat agar program, visi, dan misi membangun Musirawas beberapa tahun ke depan cepat terlaksana.
Dalam waktu 100 hari ke depan saya akan konsolidasi kepada semua OPD. Setelah saya menjadi bupati berarti saya mempunyai tugas-tugas untuk programnya untuk mendukung visi misi saya yang ke depan ini, dan saya akan yang konkretnya seperti apa Bu? Yang konkret? Ya, saya akan mempertajam daripada mengkoordinasikan kepada OPD saya bahwa sejak saya jadi bupati maka program-program itu saya jalankan mendukung visi misi saya yang akan tentunya sesuai dengan keuangan daerah Kabupaten Musirawas. Target 100 hari ya Bu ya? Iya, terima kasih. Bupati dan Wakil Bupati Muratara periode 2021-2026, Devi Suhartoni bersama Inayatullah akan memenuhi janji kampanye mereka untuk mensejahterakan dan memajukan Muratara. Langkah prioritas sebagai bupati adalah menciptakan pemerintah yang bersih dan mensejahterakan rakyat Muratara. Sesuai visi misi mereka, meningkatkan ekonomi rakyat, pendidikan dan kesehatan akan menjadi fokus dalam kepemimpinan mereka. Sebagai pasangan bupati dan wakil bupati terpilih, mereka akan memenuhi janji kampanye. Mereka pun akan langsung bekerja sebagai bupati dengan melakukan rapat bersama OPD dan aparat kepala desa, camat serta berkoordinasi dengan DPRD serta Muspida di lingkungan Muratara. Sama Ustadz Inayatullah, yaitu rapat dengan para OPD, dengan para kepala desa, camat, kemudian silaturahmi dengan DPRD serta unsur Muspida di lingkungan Kabupaten Musirawas Utara. Program apa Pak yang akan kita lakukan pertama kali Pak? Ya, program kita karena saya ini pernah jadi wakil bupati, ya kita akan melanjutkan yaitu infrastruktur dasar, ekonomi rakyat, pendidikan dan kesehatan. Keduanya menyampaikan rasa terima kasih kepada rakyat Muratara yang sudah memberi kepercayaan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Muratara agar lebih baik lagi dan mengajak warga bersama-sama mendukung program pemerintah. Kabupaten Musirawas Utara, sebagaimana dalam filosofi kami memimpin yaitu Rumah Besar Muratara, dan mari kita bersama-sama memajukan Muratara dengan baik di masa yang akan datang. Dari 6 kepala daerah itu terlihat Wakil Bupati Oku Johan Anwar turut dilantik, meski saat ini masih berstatus sebagai terdakwa di KPK. Johan dilantik bersama kepala daerah lain di Sumatera Selatan. Namun sang Bupati Kuryana Aziz dilantik hanya melalui virtual karena terpapar COVID-19. Johan Anwar mengungkapkan saat ini dirinya sudah dilantik dan masih berstatus terdakwa. Hal yang pertama kali akan dilakukan terlebih dahulu menyelesaikan setiap proses hukum yang berlaku. Johan akan patuh terhadap setiap proses hukum dan akan mendapatkan keputusan yang baik dan bisa mengabdikan diri di Kabupaten Oku. Jelas saya mengikuti proses hukum dulu ya. Sejauh mana proses hukum dan saya akan patuh pada hukum. Insya Allah ada keputusan yang terbaik, saya bisa mengabdikan diri untuk Oku. Saya bisa melaksanakan tugas selaku wakil bupati Oku. Apa yang sesuai diperintahkan oleh Bapak Gubernur. Johan berharap secepatnya dirinya akan mendapatkan keadilan hukum yang seadil-adilnya agar bisa menjalankan tugas sesuai dengan amanah yang telah diberikan masyarakat dan gubernur. Harapan saya berharap adanya suatu keadilan betul-betul yang adil, dan tentunya saya akan patuh pada hukum. Ya, saya selaku warga negara Indonesia patuh pada hukum, taat pada hukum. Apapun itu keputusan, dan itu pasti saya anggap yang terbaik. Sementara itu terkait status tersangka Wakil Bupati Oku ini yang terjerat kasus korupsi lahan kuburan membuat Gubernur Sumsel Herman Deru angkat bicara. Pemprov Sumsel masih menunggu arahan dari Mendagri dan apakah nantinya status Johan akan langsung dinonaktifkan dari jabatan Wakil Bupati Oku. Selain itu, Johan pun masih menjalani proses hukum, sehingga Pemprov Sumsel masih mengedepankan praduga tak bersalah dan berharap semoga proses hukum ini agar bisa selesai dan Johan bisa bebas dari tuntutan.
Namun apabila nantinya Johan divonis bersalah, Kuryana Aziz yang merupakan Bupati Oku terpilih akan kehilangan wakil. Saat itulah seluruh partai pengusung harus menyiapkan pengganti dengan mengusulkan nama baru ke DPRD Kabupaten Oku. Kini, babak baru kepemimpinan kepala daerah terpilih telah dimulai. Masyarakat pun siap menantikan janji-janji kampanye dari para kepala daerah yang terpilih tersebut. Wakil Bupati Oku pada posisi yang masih berhadapan dengan masalah hukum. Kita tunggu setelah ini kita lantik, kita laporkan dengan Mendagri apa tidak lanjutnya. Tunggu saja besok. Pak, mungkin penggantinya Pak. Sudah disiapkan setelah ini kan usai dilantik akan dilakukan pengganti. Kan dia harus disepakati oleh partai pengusung dulu toh. Nanti sampai ke bupati jika ini, tapi kita berdoa lah mudah-mudahan Pak Johan ini bebas dari tuntutan dari dakwan. Siapa tahu kita ini pakai azas praduga tidak bersalah, jadi kita belum bisa menerka-nerka. Tapi kalau tadi ditanya mekanismenya bagaimana kalau ketiadaan wabuk, itu harus diusung oleh seluruh partai pengusung saat pilkada, dimusyawarahkan untuk menghasilkan 2 orang